Selain donatur, dilarang ngatur. Kalimat itu sepertinya viral karena ada seorang TikToker yang menggunakan kalimat itu dan postingannya viral gitu. Dan sampai balas-balasan post gitu ya dengan seorang TikToker juga yang berusaha untuk memberitahu kita semua bahwa hidup berpasangan, hidup pertemanan pun jangan menggunakan kalimat itu, jangan menggunakan prinsip selain donatur dilarang ngatur. Selain donatur dilarang ngatur. Saya banyak nggak setujunya sih sama prinsip ini. Coba deh kalian pikirkan. Yang pertama, berarti kita melihat seseorang itu sebagai objek, sebagai donatur dan sebagai penerima donasi. Berarti kita melihatnya itu hanya sebagai objek aja, objek finansial gitu. Kemudian yang kedua, berarti finansial itu di atas segalanya dalam sebuah hubungan, dalam sebuah pertemanan, dalam pernikahan bahkan gitu. Sehingga ini pasti tidak akan berujung baik. Secara teoretis pun sudah dikemukakan bahwa terjadi banyak sekali perceraian, banyak terjadi masalah dalam pernikahan karena masalah ekonomi. Kenapa? Karena ternyata pasangan atau pernikahan tersebut itu terlalu mengutamakan ekonomi ketika memilih pasangan, ketika melakukan pernikahan. Setelah pernikahannya itu berjalan, ternyata mungkin terjadi penurunan kemampuan ekonomi, sudah tidak bisa memberikan donasi gitu seorang donaturnya. Orang yang diberikan donasi ini juga mungkin merasanya kurang terus gitu, akhirnya memutuskan untuk menyudahi pernikahan tersebut, kemudian mencari donatur lain gitu. Tapi di sini bukankah berarti kita merendahkan sebuah pernikahan itu sendiri? Bukankah kita merendahkan diri manusia itu sebagai objek? Dan seringkali yang menjadi objek itu adalah perempuan gitu loh. Apakah kalian perempuan itu mau direndahkan seperti itu, dianggap sebagai objek donasi gitu loh? Kamu yang saya donasikan berarti kamu nggak mampu gitu loh. Itu yang saya heran, kenapa kamu mau di... Tapi ya sudahlah. Banyak juga sih laki-laki yang mendapatkan donasi dalam tanda kutip ya, yang mau merendahkan dirinya untuk menerima donasi dari pasangannya karena prinsipnya tadi selain donatur dilarang ngatur. Artinya dalam pernikahan itu komunikasi hanya bisa berjalan kalau kamu ada uangnya. Ya tentu saja hubungan pernikahan itu tidak akan berjalan baik dong. Karena prinsip utamanya yang seharusnya terjadi dalam pernikahan yang cukup panjang dan lama adalah komunikasi yang baik justru. Komunikasi itu faktor kunci utama. Prinsip, visi, dan misi yang sama itu juga banyak persamaan, banyak common sense yang sama gitu ya. Dan banyak persamaan gitu antar pasangan yang akhirnya membawa kelekatan. Itu kunci utamanya kan. Terutama komunikasi, karena kalau ternyata faktor ekonomi yang transaksional itu dijadikan faktor utama, ya tentunya jadinya seperti itu. Banyak perceraian, banyak yang akhirnya ya seperti ini, selain donatur dilarang ngatur gitu. Tapi kalau kita mengedepankan faktor komunikasi, kalau ada masalah ekonomi, kita bisa komunikasikan. Oke, sesuai prinsip kita nih, kita harus gimana berarti? Apakah aku harus bekerja? Apakah aku harus membuat suatu usaha? Apakah kamu bisa meningkatkan kemampuanmu? Atau bagaimana? Atau kita menurunkan ego kita supaya harga diri atau gaya hidup kita itu kita turunkan misalnya? Kan bisa dikomunikasikan gitu. Tapi kalau orang yang prinsipnya selain donatur dilarang ngatur, dia berarti tidak mau mengimprove dirinya, tidak mau menurunkan prinsip, menurunkan harga diri, supaya gaya hidupnya itu juga turun, sesuai dengan kemampuan aslinya. Dia nggak maunya mendapatkan orang yang bisa memberikan donasi, seorang donatur, sehingga dia tidak perlu menurunkan harga diri dan gaya hidupnya. Itu loh yang paling disayangkan gitu. Berarti mereka nggak mau improve gitu aja, secara mental, psikologis juga. Dan pada akhirnya itu tidak akan berakhir baik.